Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips dari manajer DC Pinjol yang mana dia ini masih bekerja di salah satu perusahaan pinjol yang ada di Indonesia. Namun sayang sekali fotonya dan namanya itu tidak mau ditampilkan dan disebutkan. Itu karena dia ya sedang bekerja di situ. Kita hargai privasi dia gitu ya. Nggak apa-apa lah. Nah, dari tips-tipsnya dia ini, dari tips manajer DC Pinjol ini, menurut saya ini bisa membantu Anda ketika Anda gagal bayar di pinjol karena dia membongkar semua tentang penagihan-penagihan yang ada di pinjol-pinjol tersebut. Makanya dia tidak mau disebutkan atau ditampilkan fotonya. Oke ya, nah langsung saja kita bahas yang pertama. Di pagi hari, kami akan briefing, menentukan target tagihan, mengolah data nasabah, dan mempelajari perilaku nasabah-nasabah kami. Kami akan menandai mana saja nasabah yang ingin bayar, janji bayar, dan gagal bayar. Kami akan terus melakukan penekanan pada 3 kategori nasabah tersebut, terutama yang janji bayar dan yang ingin bayar. Nah, nasabah pinjol ini diklasifikasikan mana yang ingin bayar, mana yang janji bayar, dan mana yang sudah gagal bayar, gitu ya. Dia bilang dia akan menekan kepada 3 kategori tersebut, terutama yang janji bayar dan yang ingin bayar. Nah, itu kesalahan terbesar para nasabah-nasabah pinjol itu. Ya, jangan pernah menjanjikan pembayaran, jangan pernah bilang ingin bayar. Karena mereka itu sudah menentukan target tagihan tadi, itu ya. Briefing, menentukan target tagihan, mengolah data nasabah, gitu. Mengolah data nasabah itu kan ini, tekan ini nih, ya kan? Dia janji bayar, dia ingin bayar. Jadi kita sudah tahu bahwa DC Pinjol mengategorikan 3 nasabah dan nasabahnya jangan pernah menjanjikan pembayaran. Ya kalau menurut saya sih ganti saja nomor HP-nya gitu, ganti saja WA-nya gitu ya, demi menghindari hal-hal seperti ini. Nah, yang nomor 2, kami sangat senang jika ada nasabah yang mudah dikendalikan. Itu terlihat dari cara dia membalas chat penagihan kami. Mereka ketakutan, grogi, dan nervous. Mereka pasti bayar. Wah. Ini adalah orang atau nasabah yang membalas chat penagihan dari DC Pinjol. DC Pinjol atau manajer DC Pinjol ini tahu mana orang yang ketakutan, tahu mana orang yang grogi dan nervous. Ya karena mereka sudah bekerja selama bertahun-tahun di situ. Jadi mereka tahu perilaku nasabahnya itu seperti apa. Misal ketika ketemu dengan nasabah yang grogi, nervous, DC ini akan mengirimkan beberapa template gitu ya, template yang sudah disediakan untuk beberapa kategori-kategori orang yang grogi dan nervous. Ini masih sama, nomor 2 ini masih sama, intinya itu jangan pernah membalas chat penagihan dari DC. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga, jarang ada yang menanyakan kelengkapan kami sebagai debt collector. Nasabah pinjol sangat mudah percaya dengan apapun, bahkan nomor tidak dikenal bisa menyetir hidup mereka. Ya, nomor tidak dikenal bisa menyetir hidup mereka, para nasabah yang galbay. Waduh. Nah ini ya, jadi buat para galbayers yang masuk atau di jajaran barisan Raja Galbay, itu mulai sekarang harus berani. Ya, stop takutnya, stop nervousnya, stop groginya, dan jangan pernah biarkan pinjol menyetir hidup Anda. Mulai hari ini, ya. Ini sepertinya ini sebenarnya penghinaan sebenarnya ya. Hidup Anda bisa disetir hanya dari nomor yang tidak dikenal, ya kan? Ya orang galbay itu kan galbay, lalu ditagih ya dengan nomor tidak dikenal, dengan nomor asing dan lain-lain. Lalu mereka segera cari pinjaman ke temennya yang nggak pernah ketemu, inbox teman SD-nya yang nggak pernah ketemu untuk pinjam uang gitu ya. Lalu dia gadein BPKB, gadein sertifikat tanah gitu kan, hanya untuk cepetan bayar pinjol. Mulai dari sekarang ya. Kalau Anda ada di belakang saya, di belakang Raja Galbay, ikut dengan saya, jangan lagi mau disetir hidupnya oleh pinjol. Oke, kok bisa ada orang yang disetir hidupnya hanya dari nomor yang tidak dikenal, entah dari mana, entah berantah, gitu ya. Ini penghinaan. Oke, maka dari itu hari ini beranikan diri Anda. Anda yang mengambil alih kehidupan Anda sendiri, ya. Oke, seperti itu. Nomor 4, kami berikan tenggat waktu yang sangat sempit untuk nasabah agar segera membayar. Karena jika terlalu lama tidak bayar, banyak nasabah yang mengulur waktu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan yang akhirnya stop bayar karena mereka sudah tidak takut lagi. Ya, dulu waktu saya galbay juga ya, jam 12 harus segera sudah dibayar, jam 1 harus sudah dibayar, jam 3 harus sudah dibayar. Anda juga seperti itu. Pastinya ya, bagi yang galbay-galbay yang merasakan hal tersebut. Nah itu ya, agar nasabah ini tidak mengulur waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan yang akhirnya stop bayar. Yang akhirnya apa? Sadar bahwa harta mereka sedang terkonversi untuk keuntungan-keuntungan pinjol. Ya,
Itu dia. Jadi kalau Anda sudah galbay di pinjol, jangan pernah lagi merasa kepepet. Gitu. Aduh, jam 1 nih, harus segera dibayar, sudah stop. Ya, digalbaikan saja. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan pernah pinjam lagi ke siapapun. Sudah galbay di situ saja. Kalau Anda sudah tidak mampu, daripada hutang Anda tambah banyak, daripada Anda memutus silaturahmi kepada teman Anda, saudara Anda, masih mending Anda galbay di pinjol yang Anda sudah galbaikan itu saja. Gitu ya. Nomor 5, DC pinjol memiliki aturan yang tidak bisa dilanggar karena DC pinjol OJK tunduk pada aturan OJK. Nah, jadi kalau kita didatangi DC ke rumah, DC pinjol, DC lapangan pinjol, maka Anda seharusnya itu telepon OJK-nya juga. Jaga-jaga kalau misalkan DC lapangannya ini sok-sok bentak-bentak, sok-sok galak gitu ya. Anda langsung telepon OJK-nya. Ya, ini DC lapangan dari pinjol ini bentak-bentak galak-galak. Tolong diedukasi lagi. Atau perlu saya rekam gitu kan. Rekam saja. Jadi selain kita itu minta identitasnya mereka, kita juga rekam aktivitas mereka. Apakah mencurigakan, apakah marah-marah, apakah tidak pantas gitu. Karena DC pinjol itu tunduk oleh aturan OJK. Nah, aturan OJK itu menyatakan bahwa setiap penagihan itu tidak boleh menggunakan kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Ya. Jadi ketika ada DC pinjol silahkan rekam dan telepon OJK-nya langsung. Gitu ya. Nah, kita lanjut nomor 6. Nah, ini yang paling penting nih ya, banyak orang yang salah kaprah. Dia bilang, manajer DC pinjol bilang, data pribadi di pinjol tidak akan bisa terhapus memakai jasa hapus data yang ada di TikTok atau sosial media manapun. Kalau mereka bisa hapus data, kenapa tidak mereka lakukan sendiri berulang kali sampai dapat uang miliaran? Kenapa harus membantu Anda? Jadi bagi yang masih suka lihat-lihat iklan-iklan di IG, di TikTok gitu, hapus data, auto lunas gitu, itu jangan sama sekali dipercaya. Ya, karena data pribadi di pinjol Anda tidak akan bisa terhapus, tetap ada di situ. Oke? Nah, selanjutnya nomor 7, jangan bayar pinjol terlalu cepat. Paling banyak bayar pinjol saat tanggal jatuh tempo agar selalu bisa di-ACC. Satu HP satu data, kakak tidak mempengaruhi. Wih, ini mah tips minjol ya. Kita nggak butuh tips minjol ini. Ya nggak perlulah minjol-minjol gitu kan ya. Saya juga sudah tahu sebenarnya jangan bayar pinjol terlalu cepat itu. Tapi ya ngapain ya. Kalau saya bilang-bilang ke Anda, nanti Anda ketagihan. Oke, nah selanjutnya nomor 8. Kami tidak bisa sebar data dan keluar kontak darurat. Karena kami tidak bisa mengakses hal tersebut. Sesuai dengan SE OJK 19 bab 4. No, jadi tidak bisa sebar data ya. Sesuai dengan SE OJK 19 bab 4 gitu. Oke, nah yang nomor 9. Jangan percaya jika diancam akan dipolisikan atau dipenjarakan. Tapi kami dari tim DC berharap semua nasabah percaya akan hal itu. Ya jelas. Ya, sebagai DC Anda berharapnya nasabah-nasabah ini bodoh. Ya, bisa dibohong-bohongin. Ini mau dipolisikan nih. Ayo, ini mau dipenjarakan ini. Ya, ayo bayar cepetan. Bayar cepetan. Nah itu pasti sampai sekarang masih ada yang berpikiran seperti itu. Nah bagi Anda yang galbay-galbay silahkan di-share pengetahuan Anda itu ya, bahwa galbay itu tidak akan dipidanakan atau dipenjarakan gitu. Oke, nah selanjutnya nomor 10, kami berhenti menagih ketika nasabah tidak bisa ditagih lagi. Nomor tidak aktif, kondar tidak aktif atau tidak kenal. Nah, itu dia ya. DC-DC ini tidak akan menagih lagi ketika nomor Anda tidak aktif dan kondarnya pun tidak aktif atau tidak kenal. Oke ya. Nah, nomor 11. Ya jelas kami menyuruh Anda untuk minjol lagi agar hutang di kami bisa lunas. Kami tidak peduli dengan perusahaan pinjol lain. Wois. Ya, itu Anda disuruh gali lubang tutup lubang. Ya, bodoh amat sama pinjol-pinjol yang lain. Yang penting saya targetnya itu terpenuhi. Soalnya kalau targetnya saya tidak masuk, saya akan dimaki-maki oleh atasan saya. Gitu. Oke, nah selanjutnya nomor 12. Kami punya sistem penagihan telepon otomatis menggunakan AI yang akan menelepon nasabah kapanpun dan merespon dengan kata-kata yang diucapkan nasabah. Oh, ini saya pernah nih. Ya, jadi misalkan, selamat sore Bapak Agus. Tagihan Anda di rupiah cepat 6.200.000. Apakah Bapak akan bayar hari ini? Nah, itu robot itu sebenarnya ya. Kalau Anda jawab iya, nanti akan selesai itu teleponnya. Ya sudah selesai. Tapi kalau Anda jawab tidak, pasti akan dicecer lagi. Nah, itu padahal robot loh ya. Bagi yang pernah galbay-galbay, yang pernah nerima telepon, pastinya pernah dapat telepon dari robot AI-nya pinjol. Gitu. Oke, nah selanjutnya nomor 13. Kami punya segudang cara dan template penagihan. Ya, sudah pasti itu mah. Oke, nah selanjutnya nomor 14. Asuransi di pinjol benar adanya.
Jadi intinya Galbay di pinjol itu aman. DC pinjol itu hanya bekerja saja menagih Anda. Semoga dengan adanya video kali ini Anda sudah bisa sedikit tenang. Kalau Anda belum tenang, silakan ulang-ulang saja videonya. Mana yang paling cocok dengan Anda? Gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Video selanjutnya.